supaya menjadi penyaluran berkat. Karena kita percaya kalau kasih Kristus sungguh luar biasa. Dan hanya Yesus yang boleh menyelamatkan kita dari segala dosa dan memberikan kita berkat yang luar biasa. Nah, kami ini rombongan Naposo atau Perguru Malua? Perguru Malua, Remaja dan Naposo. Remaja dan Naposo sebenarnya sudah sangat komplit dijelaskan oleh Pak Pendeta tadi mengenai perjalanan Henry Liman dan Samuel Munson sampai ke Luwu Pining ini. Namun ada rencana Tuhan yang terindah supaya kita boleh membuktikan betapa berharganya orang Batak secara khusus, semua umat Kristen secara umum di hadapan Tuhan. Kita sangat berharga. Walau Henry Liman dan Samuel Munson meninggal di tahun 1834, Tuhan kita melahirkan Omensen di tahun yang sama, walau di negara yang berbeda. Anak kami tidak lagi asing kalau sejarah ini mendunia, dibunuh dan dimakan di tempat ini. Namun saya mohon maaf Pak Pendeta, saya pernah baca juga karangan Amang F. Hasianipar, mantan sekjen kita, hanya dibunuh tidak dimakan. Kembali ke firman Tuhan yang sudah diutarakan Pak Pendeta tadi, kami mengakui dosa leluhur kami, kami mengakui dosa kami, tetapi kami memohon pengampunan yang sesungguhnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Konon sejarahnya dari tahun 1834, menurut informasi ke kami, 10 tahun sebelum kedatangan beliau ke tempat ini, sudah pernah 2 orang pendeta berkhotbah di Rurasi Lindung dengan tema The King of King. Mau datang raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Itu khotbah dari pendeta kita, Pendeta Burton dan Uar. Maka beliau dihalau ke Parausorat Sipirong. Dan di Parausoratlah yang pertama, dan kemudian dari beliaulah informasi ke sending yang ada di Boston, Amerika Serikat, kalau tanah Batak masih dalam kegelapan atau masih menganut animisme, namun karakter dari orang Batak itu sangat baik, ramah, selalu welcome kepada setiap yang datang, bahkan disuguhkan dengan jamuan makan, diberikan sambutan hangat dengan tortor-tortor Batak. Dan pada saat itu memang kalau orang Batak masih dilanda suasana perang, yaitu kembali ke yang dituarakan Amang Pendeta tadi, perang Padri atau perang Bojo. Orang Batak karakter utama sangat sayang kepada keturunannya. Ketika melihat anak yang lahir laki-laki, hewan ternak B1, B2, ditembak, dibunuh, bahkan dipertontonkan, sangat miris hati leluhur kita dulu. Justru dengan inilah maka leluhur kita dulu, termasuk di dalamnya opung kami Raja Panggalamei, membuat suatu musyawarah besar dengan keputusan kalau hidungnya mancung, kulitnya putih, bahasanya tidak seperti bahasa kita, maka ini diduga akan merusak tatanan adat sekaligus merampas warisan nenek moyang kita. Ketepatan di tahun itulah Henry Liman dan Samuel Munson berlayar karena sudah diinformasikan oleh pendeta kita, Pendeta Burton dan Uar, ke sending yang ada di Boston. Semangat dari 2 hamba Tuhan ini membawa Injil ke tanah Batak dengan naik kapal SS Duncan, berlayar dari Boston menuju Batavia atau Jakarta sekarang. Di Jakarta sudah ada 1 orang pendeta yang menjamu kedatangan pendeta ini dan sepakat supaya istri ditinggal dulu di Batavia sebelum ada pelayanan yang pasti. Maka dengan bergabung ke serdadu dan tawanan-tawanan dulu sangat banyak dibawa untuk membuka jalan raya sekaligus jalan terowongan Sibolga. Dengan naik kapal Maderika, kedua pendeta ini melanjutkan perjalanan dari Batavia ke Bengkulu dan dari Bengkulu ke Padang. Dan di Padang beliau ini bertemu dengan pedagang-pedagang
sekaligus menanyakan siapa yang sudah pintar berbahasa Batak, pintar berbahasa Inggris untuk dibawa sebagai toloh di sepanjang perjalanan. Pedagang ini menunjukkan satu orang, namanya Raja Datuk Mangkuto. Dia pintar berbahasa Inggris, pintar berbahasa Batak, dan mengusulkan supaya membeli satu biji atau satu buah senapan angin untuk dipakai sebagai alat di sepanjang perjalanan, karena jalur hutan diprediksi ada hewan-hewan buas di sepanjang perjalanan. Maka senapan itu langsung dibeli. Sebegitu sampai di Padang, sepakat melanjutkan lagi perjalanan ke Pelabuhan Besar Barus. Karena kalau mau bepergian kemana-mana harus jalur Barus dulu, itu pelabuhan besar. Setelah sampai di Barus, melanjutkan lagi perjalanan ke arah Sibolga dan jalur hutan, berjalan kaki, start mulai dari Puriaha, Pagaran Baringin, Sigarupu, Sitapayan, Pagaran Lambung. Pendek cerita tibalah di daerah kita ini, namanya sekarang Lobupining, Kecamatan Adiakoti. Namun lokasi opung kita bermukim di belakang gereja kita HKBP, namanya sekarang itu sudah menjadi hutan ya, perkebunan warga. Nama lokasi itu Lowu Sisaka. Tetapi inilah dulu Onan anakku. Onan itu adalah tempat orang bertransaksi jual beli. Tapi pada saat itu belum ada uang, hanya bentuknya sistem barter. Dan di daerah ini tidak ada kantor kepala desa atau kantor polisi. Setiap ada masalah, ada yang mau dirembukan di daerah ini, harus di Onan, karena itulah tradisi. Nama Onan ini Onan Hariara. Dan sampai sekarang lokasi ini, tempat ini tetap namanya masih Hariara, tapi bukan Onan lagi, karena Hariara itu sudah tumbang, diganti tidak mau lagi besar. Sebegitu sampai di pintu gerbang masuk ke Lowu Sisaka, karena setiap saat Raja menugasi satu orang pengawal yang selalu standby di